cerita horor diangkat dari kisah nyata. Oke, siap-siap, matikan lampu, pakai headset, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita yang akan kubawakan malam ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang konon benar-benar terjadi di Indonesia. Cerita ini sempat menjadi buah bibir, menyebar dari mulut ke mulut, meninggalkan jejak ketakutan bagi siapapun yang mendengarnya. Ini adalah kisah tentang penjaga kos di Gang Mawar. Kisah ini dimulai pada tahun 2013, saat seorang mahasiswi baru bernama Dina, yang saat itu berusia 20 tahun, memutuskan untuk merantau ke Bandung demi melanjutkan pendidikannya. Setelah mencari kesana kemari, ia akhirnya menemukan sebuah kos-kosan sederhana di sebuah gang sempit bernama Gang Mawar. Dari luar, kos-kosan itu tampak biasa saja, hanya sebuah rumah tua 2 lantai dengan lorong panjang yang rimang-rimang dan cat dinding yang sudah banyak mengelupas. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Narti, menyambut Dina dengan ramah. Namun, di balik keramahannya, ada satu pesan yang selalu ia ulang-ulang kepada setiap penghuni kos, termasuk Dina. Pesan yang terdengar sepele, namun penuh makna tersembunyi. "Neng Dina, ingat ya, kalau sudah lewat jam 11 malam, jangan sekali-kali jalan di lorong belakang. Langsung masuk kamar saja, dan tutup pintunya rapat-rapat." Dina hanya mengangguk. Awalnya, ia menganggap itu hanyalah aturan biasa, mungkin untuk menjaga keamanan atau ketertiban. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Baginya, yang terpenting adalah mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Namun, anggapan itu akan segera berubah saat ia mengalami sendiri malam yang mengubah segalanya. Suatu malam, Dina terpaksa pulang larut. Jarum jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tugas kelompok yang tak ada habisnya membuatnya lupa waktu. Dengan langkah gontai dan mata yang berat, ia mendorong pintu gerbang kos yang berderit pelan. Saat melangkahkan kaki masuk, ia langsung menyadari sesuatu yang aneh. Lorong belakang yang biasanya diterangi satu lampu bohlam kuning, kini gelap total. Gulita. Sambil merogoh tas, mencari ponsel, ia samar-samar mendengar suara langkah kaki kecil di ujung lorong yang gelap. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar sangat ringan, seperti langkah anak-anak. Mungkin anak kos lain baru pulang juga, pikir Dina dalam hati. Mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia pun mencoba menyapa. "Siapa di sana?" Hening. Suara langkah itu mendadak berhenti. Sepi yang mencekam kini menggantikan suara tadi. Dina mulai merasa tidak enak, bulu kuduknya perlahan meremang. Tiba-tiba, dari arah lorong yang sama, terdengar bunyi denting sendok yang jatuh ke lantai. Ting. Disusul suara yang membuat darahnya seketika membeku. Suara tawa lirih seorang anak kecil. Hihihi. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berbisik tepat di samping telinganya. Tanpa berpikir panjang, Dina langsung berlari terberit-berit menuju kamarnya. Ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci, masuk, dan membanting pintu sekeras-kerasnya. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Malam itu, Dina tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara, decitan kayu, atau embusan angin di luar jendela membuatnya terlonjak kaget. Keesokan paginya, dengan mata sembab karena kurang tidur, Dina memberanikan diri untuk menceritakan kejadian semalam kepada Ibu Narti, sang pemilik kos. Ia berharap Ibu Narti akan menenangkannya, atau mengatakan bahwa itu hanya imajinasinya saja. Tapi reaksi Ibu Narti justru sebaliknya. Wajah ramah itu seketika berubah pucat, pasif. Sambil menatap Dina dengan pandangan kosong, ia hanya berkata pelan, dengan suara bergetar, "Kamu dengar juga ya?" Suara itu, dada Dina terasa sesak. Jadi, bukan hanya dia. Ibu Narti kemudian menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan ropet-ropet dari para penghuni baru. Beberapa tahun yang lalu, sebelum rumah itu dijadikan kos-kosan,
Tempat itu adalah rumah tinggal sebuah keluarga. Keluarga itu memiliki seorang anak perempuan kecil yang manis bernama Sari. Suatu hari, musibah menimpa. Terjadi kebakaran kecil di bagian belakang rumah. Api tidak besar, tapi asap tebal dengan cepat memenuhi ruangan. Naas, Sari kecil yang sedang bermain di kamarnya, terjebak di dalam. Ia meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Sejak kejadian tragis itu, arwah Sari dipercaya tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Ibu Narti bercerita, penghuni-penghuni lama seringkali diganggu. Mereka kerap mendengar suara anak kecil tertawa di tengah malam atau melihat bayangan kecil yang berlari cepat di ujung lorong, terutama setiap malam Jumat. Itulah alasan mengapa Ibu Narti selalu berpesan agar tidak melewati lorong belakang lewat dari jam 11 malam. Mendengar cerita itu, Dina hanya bisa terdiam. Lidahnya keluh. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya kelelahan semalam. Ia harus fokus pada kuliahnya. Tapi takdir berkata lain. Teror itu ternyata belum berakhir. 2 minggu kemudian, di suatu malam yang diiringi hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar, listrik di seluruh area kos tiba-tiba padam, gelap total. Dina yang sedang berada di dalam kamar segera menyalakan senter dari ponselnya. Ia berniat keluar untuk memeriksa sekring listrik, berharap masalahnya bisa segera teratasi. Dengan cahaya senter yang menari-nari di depannya, ia perlahan membuka pintu kamarnya. Ia menyorotkan cahaya ke arah lorong yang gelap dan lembab, dan di sanalah ia melihatnya. Di ujung lorong, di tengah kegelapan pekat, duduk sesosok anak kecil. Cahaya senter Dina menyorot tepat ke arahnya, memperlihatkan wujud yang mengerikan. Tubuhnya tampak gosong, kulitnya menghitam seperti arang, matanya kosong, menatap lurus ke arah Dina. Lalu, dari mulut kecilnya yang hangus, keluar suara serak yang parau. Sebuah ajakan yang membuat dunia Dina seakan runtuh. "Kamu mau main sama aku?" Ponsel di genggaman Dina langsung jatuh ke lantai. Layarnya retak, cahayanya padam. Dalam kegelapan total, Dina hanya bisa mendengar suara langkah kecil yang mendekat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berbalik dan berlari membabi buta menuju pintu keluar. Tapi anehnya, lorong itu terasa semakin panjang, seolah tak berujung, dan suara tawa hihihi itu kini bergema dari segala arah, memantul di dinding-dinding, memenuhi kepalanya. Tepat di depan pintu kamarnya sendiri, kesadaran Dina akhirnya hilang. Ia pingsan. Keesokan paginya, teman-teman kos menemukan Dina tergeletak tak sadarkan diri di lantai koridor. Wajahnya pucat seperti mayat, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tanpa menunggu 1 hari pun lagi, Dina langsung mengemasi barang-barangnya dan pindah dari kosan itu. Hari itu juga, ia tidak pernah kembali. Kejadian setelahnya semakin menambah aura mistis di kos Gang Mawar. Anehnya, kamar yang pernah ditempati Dina tidak pernah disewakan lagi oleh Ibu Narti. Pintu kamar itu selalu terkunci rapat, dan di depan pintunya kini tergantung seikat bunga melati kering yang sudah layu, seolah menjadi penanda sebuah area terlarang. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa baru yang tidak tahu menahu tentang cerita kelam di kos itu, karena penasaran, mencoba membuka paksa pintu kamar bekas Dina. Dengan susah payah, pintu itu akhirnya terbuka. Ketika ia menyorotkan senter ke dalam, ruangan itu penuh debu. Namun, di atas lantai yang berdebu, terlihat dengan jelas jejak sepasang kaki kecil. Dan yang paling mengerikan, di cermin lemari yang kusam, tergurat sebuah tulisan samar yang terbentuk dari debu, seolah baru saja ditulis oleh sebuah jari kecil. Tulisannya adalah, "Ayo main lagi." Cerita ini kemudian menyebar luas dan sempat viral di kalangan mahasiswa Bandung. Beberapa orang yang kebetulan lewat di Gang Mawar pada malam hari bahkan mengaku pernah mendengar samar-samar suara tawa anak kecil
yang melengking dari dalam rumah kos tua itu, entah benar atau tidak. Tapi, satu hal yang pasti, arwah Sari si penjaga kos mungkin masih di sana menunggu teman bermain berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Percayakah dengan kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada.